شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tabiat senang berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Siapa yang tidak bahagia ketika dapat berkumpul dengan keluarga bersama orang tua, suami, istri, dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita semuanya, kelak di surga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di surga bersama keluarga kita. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Adalah surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Al-Imam Ibnu Katsir tak kalah menjelaskan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama orang yang dicintainya ke dalam surga, bersama orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang soleh, dan mereka layak masuk surga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat orang yang tinggi tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama keluarga merupakan impian terbesar seorang mukmin, apalagi dapat berkumpul dengan keluarga tercinta. Bulan suci Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita meraih surga bersama keluarga. Salah satunya kita mengajak keluarga kita untuk berpuasa. Karena puasa merupakan ibadah yang menjadi sarana seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa seseorang menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dengan puasa seseorang meninggalkan apa yang dia cintai seperti makan dan minum dan perbuatan lainnya. Karena dengan puasa seseorang berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta derajat takwa di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Melalui ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya dengan derajat takwa kita lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa-apa yang telah diwajibkan atas kita sebagai orang yang beriman. Saudaraku, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Selain itu, kita mengajak mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Karena bisa jadi kita temui di antara keluarga kita, mereka berpuasa, tapi mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semuanya agar kita mengingatkan keluarga kita untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat
wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Selain itu, kita latih anak-anak kita untuk mengerjakan salat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun dan mereka enggan untuk melaksanakan sholat. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita dijauhkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kengerian hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari panasnya api neraka dan mengumpulkan kita semuanya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.